Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Iya, terima kasih sudah membantu saya lagi. Tapi ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Apakah nomor 2 tahu identitas asli saya? Jelas sejauh ini Xiaoyan mengetahui tentang pertemuan alam Dewa Kekacauan, meskipun Xiaoyan belum benar-benar melihat wujud asli nomor 2 sebelumnya. Tapi itu sudah bisa diperkirakan bahwa nomor 2 juga orang kuat yang terkemuka. Adapun nomor 2 yang baru saja muncul, dia juga merupakan Jiu Yang Tianxun dari alam Dewa 9 Surga. Bahkan sosok jubah hitam yang merupakan keberadaan dari istana surgawi. Tapi nomor 2 bisa mengintimidasinya, dan itu sudah membuktikan kekuatannya. Nomor 6 yang merupakan leluhur dari dunia Taisu adalah Su Qian Taiyi, yang seharusnya kekuatannya tidak lebih lemah dari nomor 2. Jadi seperti yang diharapkan Xiaoyan, di antara 9 sosok yang ada dalam pertemuan di alam Dewa Kekacauan, Xiaoyanlah yang memiliki kekuatan paling rendah. Saya tidak tahu, saya hanya memintanya untuk menyelamatkan orang dan tidak memberitahunya siapa yang harus dia selamatkan. Adapun apakah dia melihatnya sendiri atau tidak, saya tidak mengetahuinya. Begitu Xiaoyan mendengar jawaban nomor 1. Lagi pula, dalam adegan sebelumnya, Xiaoyan memahami arti dari sorot mata Hua Chan saat melihatnya. Jadi mungkin Hua Chan juga tidak bisa menebak identitas Xiaoyan. Jika tidak, Hua Chan tidak mungkin mengatakan mengapa nomor 1 mempercayakannya untuk membantu seorang kaisar abadi. Bagaimanapun, dia harus melintasi dunia dan dia bisa tiba dalam sekejap. Jadi kekuatan seperti apa yang diperlukan untuk melakukan hal ini? Terima kasih. Setelah Xiaoyan memikirkan masalah ini, dia mengucapkan terima kasih lagi, namun dia tidak bertanya lagi. Adapun mengapa nomor 1 begitu banyak membantunya, Xiaoyan tidak tahu. Mungkin semua orang di alam Dewa Kekacauan seperti ini. Tapi, itu juga mungkin. Seseorang melakukan hal baik padanya di masa lalu. Karena sebenarnya untuk meminta bantuan kali ini, Xiaoyan juga tidak percaya diri di dalam hatinya. Bagaimanapun dia tidak tahu apakah nomor 1 akan segera mengambil tindakan. Meskipun pada akhirnya tindakan tegas telah menyelesaikan krisis ini, namun hal itu membuat Xiaoyan semakin bingung. Lagi pula, dia belum lama ini menjadi anggota pertemuan alam Dewa Kekacauan, dan hanya menyelesaikan komisi dari nomor 1. Jadi seharusnya hubungan Xiaoyan dengannya tidak begitu baik. Namun adegan di mana nomor 2 dikirim oleh nomor 1, itu juga membuat Xiaoyan sangat terkejut. Tentu saja, bahkan Yuyan juga tercengang. Bagaimanapun, Yuyan adalah avatar dari nomor 4, dan hal ini sudah dapat dikonfirmasi, dan dia juga mengenali Hua Chan yang. Namun Hua Chan juga terlihat sangat takut pada nomor 4. Wah, Anda sangat luar biasa. Saya pernah mendengarnya sebelumnya, bahwa Tuan Jia dan Hua Chan memiliki hubungan yang baik. Tapi saya tidak menyangka bahwa rumor itu ternyata benar. Meskipun jaraknya sangat jauh, dia bisa datang dan membantu Anda. Jadi hubungan kalian luar biasa. Jadi jawab sejujurnya, apakah hubungan Anda dengannya seperti itu? Pada saat ini, Yuyan maju ke depan, namun matanya yang indah bercahaya dengan terang, dan dia juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar itu, Xiaoyan menatap Yuyan dengan aneh dan tidak menjawab. Jika Anda tidak mengatakannya, jangan katakan itu. Lagi pula butuh waktu yang lama bagi Anda untuk mengatakan bahwa Anda tidak menyukai wanita. Yuyan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan marah. Tepat ketika Xiaoyan mendengar ini, alisnya tiba-tiba terangkat. Kenapa saya tidak memikirkan hal ini sebelumnya? Sekarang daripada mengatakan saya tidak bisa melakukannya, lebih baik saya mengatakan bahwa saya memiliki kebiasaan longyang. Setelah memikirkan baik-baik dan tidak mengatakan apapun, tiba-tiba suasananya menjadi hening. Seolah-olah Xiaoyan telah mengakui masalah ini.
Jelas Xiaoyan sangat berharap bahwa Yuyan bisa berhenti menyentuh tubuhnya mulai saat ini. Hanya saja Xiaoyan juga tidak pernah menyangka setelah dia membunuh Tianxun dan Ningyao, Xiaoyan akan menarik keberadaan di balik istana surgawi. Untungnya nomor 1 mempercayakan nomor 2 untuk membantu menyelesaikan krisis ini. Bahkan setelah Xiaoyan melihat semua pertarungan antara Haipo dan Hua Chan, dalam pertarungan tersebut, Xiaoyan tidak menyangka nomor 2 akan begitu kuat, sehingga Xiaoyan hanya bisa merasa dia dapat mencekiknya dengan mudah. Bahkan jika Xiaoyan memiliki tubuh fisik yang kuat dari dewa asli alam leluhur, tapi Xiaoyan masih merasa sangat lemah. Kekuatan macam apa yang bisa mencapai tingkat luar biasa seperti itu? Dia mengalahkan jubah hitam itu dalam sekejap, karena nomor 2 adalah Juyan Tianxun. Saya khawatir dengan kekuatannya sejauh ini, seharusnya nomor 1 yang paling kuat di antara mereka. Saat Xiaoyan melihat Hua Chan, itu juga membuat Xiaoyan menyadari bahwa jalan yang dia harus tempuh masih panjang. Jika dibandingkan dengan Sun Shang, bagaimana menurut Anda? Apakah Juyan Tianxun lebih kuat atau Sun Shang? Setelah memikirkannya sejenak, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Yuyan. Dari segi waktu, Hua Chan sedikit lebih kuat, namun dari segi kekerasan, Hu Zhongsheng lebih baik dari Ho Chan. Dan jawab Yuyan sambil tersenyum. Tunggu. Nona Yuyan, saya bertanya tentang kekuatan dan bukan tentang itu. Xiaoyan buru-buru menyela Yuyan yang tampaknya berpikir, namun ada ekspresi tak berdaya di wajah Xiaoyan karena dia selalu membicarakan kultivasi ganda. Kekuatan? Saya tidak tahu tentang itu. Lagi pula, saya hanya berkomunikasi dengan mereka dan saya belum pernah bertarung dengan mereka. Yuyan menunjukkan senyuman manis di wajahnya, namun dia juga tidak merasa malu. Hanya saja, Xiaoyan tidak berencana untuk terus bertanya pada Yuyan, karena apa yang ada di dalam kepalanya hanya memiliki 2 masalah, yaitu kultivasi ganda dan Xiaoyan juga tidak tahu alasannya. Lagi pula, sekarang Xiaoyan berhutang bantuan yang besar kepada nomor 1. Jadi saat ini, Xiaoyan harus menemukan cara untuk menebusnya. Adapun cara terbaik adalah dia harus menyelesaikan permintaan nomor 1. Jadi Xiaoyan harus mencari token kuno Dewa Iblis Abadi yang lengkap. Meskipun Xiaoyan tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh nomor 1 setelah mendapatkan token kuno Dewa Iblis Abadi. Namun selama Xiaoyan memenuhi permintaan nomor 1, maka itu tidak akan menjadi masalah. Pada saat ini, Xiaoyan sudah mengeluarkan peta yang dia dapatkan saat pertama kali masuk ke sini. Tapi itu hanyalah sebuah peta. Ada 5 aula di Istana Bumi. Zidian, Yindian, Cendian, Wundian, dan Sendian. Semuanya telah diperoleh. Sekarang hanya tersisa Sundian. Xiaoyan mengeluarkan token kuno Dewa Iblis Abadi, kemudian dia segera mengeluarkan benda yang diperoleh Ningyao di dalam cincinnya. Dan seperti yang diharapkan oleh Xiaoyan, token kuno Dewa Iblis Abadi ada juga di tangan Ningyao. Kemudian saat Xiaoyan menumpuk 2 token kuno Dewa Iblis Abadi bersama-sama, itu sebenarnya digabungkan bersama. Sekarang token kuno Dewa Iblis Abadi di tangan Xiaoyan memiliki 5 segel emas dan terlihat lebih lengkap. Jadi saat ini hanya tersisa segel dari Istana Sundian. Lagi pula misi yang diberikan alam iblis semua orang suci untuk membunuh 3 penguasa istana dan itu telah selesai. Dan yang kurang dari segel terakhir hanyalah pilar Tianjun. Pada saat ini, sosok Zhonggu dan lainnya akhirnya terbang dari kejauhan ke arah Xiaoyan dengan cepat. Setelah mereka sampai dan melihat Yuyan, wajah Zhonggu tampak serius dan dia segera menangkupkan tinjunya dengan penuh hormat ke arahnya. Saya bertemu dengan Nona Yuyan. Long Biu juga segera mengepakkan tinjunya. Bagaimanapun dia telah bertemu Yuyan di alam iblis semua orang suci. Jadi semua orang menghormatinya dan itu sudah cukup membuktikan kekuatannya.
Meskipun Longbyo terlihat konyol, tapi dia sebenarnya sangat perhatian. Shishio, apakah Anda tahu di mana pilar Tianjun saat ini? Xiuyan menatap langsung ke arah Shishio dan bertanya, Pilar Tianjun? Saya pernah mendengarnya sebelumnya. Dikatakan bahwa Anda perlu mengumpulkan semua segel emas di istana bawah tanah. Kemudian harta karun yang aneh akan lahir. Mungkin harta langka ini adalah pilar Tianjun yang disebutkan oleh para senior. Shishio juga menangkupkan tinjunya, kemudian dia segera jawaban penuh hormat. Bagaimanapun kekuatan Xiuyan yang ditunjukkannya sekali lagi memicu gelombang yang tak terbayangkan di hati sekelompok orang ini. Meskipun mereka tahu Xiuyan sangat kuat sebelumnya, tapi ini sudah jauh di luar imajinasi mereka. Ayo cepat pergi ke istana Sundian. Setelah mengatakan itu, Xiuyan bersiap untuk pergi. Namun saat Xiuyan melihat ke semua orang, tiba-tiba dia menemukan sesuatu yang aneh. Seolah-olah sepertinya ada sesuatu yang hilang. Di mana Yuyan? Xiuyan langsung bereaksi. Sialan, wanita ini menghilang lagi. Bukankah dia sudah berjanji untuk membantu saya mendapatkan token kuno Dewa Iblis Abadi? Tapi dia menghilang dalam sekejap mata. Xiuyan mendengus dingin. Saya tidak main-main, tapi mengapa Anda mengirim saya keluar lagi? Di luar gerbang kuno di Kompas, sosok Yuyan muncul di antara mereka, namun ekspresi wajahnya tidak senang. Jelas Yuyan tidak keluar dengan sendirinya, sebaliknya dia dikirim keluar lagi oleh gerbang kuno. Tapi bagi Xiuyan, sekarang dia juga telah menerobos dewa asli alam leluhur. Jadi tidak masalah apakah Yuyan ada di sini atau tidak. Mereka sekarang kekuatan Xiuyan juga bisa dikatakan bahwa dia salah satu dari keabadian para dewa yang abadi tidak terkalahkan. Tubuh avatar dewa asli saya telah membuat kemajuan besar, jadi saya harus mengejar kekuatan tubuh utama saya segera mungkin. Jika tidak, maka akan sulit untuk menekan avatar dewa asli yang semakin kuat. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.